Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bilkis Family. Oke teman-teman, ini aktivitas saya share lagi. Dan di sini saya mau buat peyek ya. Peyek ini saya mau jual di tempat kerjaan saya karena saya diizinkan sama bos buat jual-jual peyek di tempat jualannya. Jadi boleh titip gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya di sini buatnya 1 kilo, sebagiannya nanti saya jual ke tempat kerjaan saya dan sebagian saya simpan buat di rumah untuk cemil-cemilan saya dan Pak suami. Jadi saya bikinnya 1 kilo aja. Dan di sini langsung aja saya kasih air ya teman-teman. Dan di sini saya pakai ukuran ya teman-teman. Tapi yang di bagian blendernya itu sudah saya masukin ukuran, jadi aman aja. Dan di sini saya lanjut aja, saya aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduknya tepungnya sampai rata gitu supaya nanti kalau kita bikinnya itu enggak bergindil-gindil gitu. Jadi harus betul-betul enggak ada bergindilannya gitu ya. Dan ini lanjut lagi saya taruh ini wajan ya. Dan ini wajannya khusus untuk bikin peyek ya teman-teman. Jadi kalau saya bikin peyek nggak lengket ya gitu. Dan memang saya beli wajannya ini khusus untuk buat peyek supaya nanti kalau kita buat peyek gitu pesan tuh nggak lengket-lengket kayak gitu. Dan maaf juga ya, di sini suara bising banget karena ada kipas angin kayak gitu ya. Saya di kamar ini dubbingnya ya teman-teman. Lagian juga ini saya buat videonya baru aja, langsung saya dubbing karena saya nggak punya stok video ya teman-teman. Jadi saya sempat saja saya bikin video begitu pulang kerja ya, saya sempat bikin video. Kadang juga kalau subuh gitu sekarang saya bikin video gitu teman-teman. Dan kebetulan juga saya bikin video ini pas hari libur ya. Jadi saya sempat buat video teman-teman. Dan di sini saya buat peyeknya itu buat peyeknya itu sekitar 11 bungkus aja saya titip ke bos saya ya teman-teman. Yang penting habis aja kalau titip gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak takutnya nanti cepet melempem. Jadi saya buatnya cuman 11 bungkus aja. Dan di sini juga saya sering sekali dapat pesanan peyek gitu ya. Tapi semenjak saya kerja saya jarang ngambil pesanan, kadang saya juga tolak pesanan gitu ya teman-teman. Kecuali kalau saya libur baru bisa saya terima pesanan, tapi kalau saya waktunya bekerja saya tidak bisa terima pesanan gitu teman-teman. Oke, ini udah matang aja ya peyeknya, saya angkatin kayak gitu. Pokoknya kalau khusus untuk peyek gitu wajan itu enak sekali, cepat selesai kita buat peyeknya gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai aja saya buat peyeknya. Dan di sini lanjut aja saya mau bungkus ya. Dan ini juga bungkusnya agak tebel dikit supaya nanti peyeknya nggak gampang melempem gitu ya teman-teman. Jadi saya ngambil bungkusnya itu agak tebelan. Kalau kita beli plastiknya itu agak tipisan itu biasanya cepat melempem ya. Karena tipis banget, makanya saya di sini harganya satu bungkus tuh saya jual 7.000. Nanti kalau dijual dari tempat kerjaan saya nggak tahu entah berapa, 8.000 atau 9.000 gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya jual harganya 7.000. Nah, ini plastiknya sengaja saya beli yang mahal gitu. Kadang kalau yang pesan itu tergantung permintaan, ada juga yang mau pakai toples, ada juga yang dibungkusin pakai plastik langsung per kilon gitu ya teman-teman. Ada juga dibungkus plastik kayak gini untuk dijual lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang pakai toplesan itu yang isinya berapa ya, 5 mili itu saya jual pakai toples itu harganya sekitar 75 gitu. Tapi kalau pakai plastiknya aja itu saya jual harganya sekitar 50. Kalau yang toples yang isinya 10 mili itu saya jual sekitar 95 gitu ya teman-teman. Nah, kalau pakai plastik saya jual sekitar 90 atau 85 gitu. Oke, ini udah selesai aja saya bungkus peyeknya. Lanjut lagi, ini saya setrika baju anak-anak karena anak-anak kan mau pakai baju sekolah besok. Jadi saya setrika aja mumpung saya sempat. Nanti takutnya kalau udah subuh itu nanti kewalahan lagi saya ya teman-teman, belum lagi masak, belum lagi ngurusin anak-anak. Jadi bajunya saya setrika aja dulu.
Kalau udah rapi, udah beres gitu, tenang rasanya teman-teman, udah siap semua baju anak sekolah kayak gitu. Karena aku tuh sudah terbiasa mulai anak-anak kelas 1 atau Abang Irul itu sudah kelas 1 SD sampai SMA itu bajunya selalu saya setrika ya teman-teman. Kalau nggak disetrika itu kayaknya gimana gitu. Kasihan nanti kalau dilihat teman-temannya kalau bajunya kusut gitu ya, takutnya nanti dibilang nggak diurus sama orang tuanya, padahal kita itu urus ya teman-teman. Karena kadang kalau kita capek kita nggak sempat gitu, nggak setrika baju gitu, tapi saya selalu sempetin setrika baju anak-anak ya teman-teman. Oh iya, bagaimana nih teman-teman aktivitas di rumah? Lagi ngapain ini? Bisa komen-komen di bawah sini ya, biar saya juga tahu aktivitasnya teman-teman di rumah. Oke, ini saya masih setrika baju ya teman-teman. Ini bajunya Adik Ahdan saya setrika ya. Jadi di sini saya setrika bajunya, saya singkat aja, nggak semua saya perlihatkan ya. Sebenarnya ada 3 baju anak sekolah, cuman saya lihatkan bajunya Adik Ahdan, yang keduanya itu tidak saya lihatkan ya, takutnya terlalu panjang durasinya gitu. Oke, udah selesai, ini juga udah sore ya teman-teman. Saya juga sudah selesai buat peye dan juga setrika baju. Lanjut lagi di sini saya langsung beresin di bagian meja ya, karena di sini saya tadi sudah setrika baju dan juga bantal itu saya ambil, dan di bagian ruang tamu juga itu saya beresin karena di situ banyak sekali botol-botol anak-anak minum ya. Jadi di rumah itu saya kasih botol satu-satu ya teman-teman, jadi mereka nggak perlu pakai gelas kalau minum. Jadi satu-satu botol saya kasih, jadi kalau habis botolnya gitu saya kasih lagi air gitu teman-teman, jadi nggak berantakan gelas-gelas di mana-mana. Jadi cukup botolnya mereka masing-masing aja saya kasih gitu. Nanti kalau sudah dia minum gitu, kadang saya cuci dulu botolnya, baru saya isi airnya kayak gitu teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi saya beraktivitasnya nyapu di bagian ambal di sini ya teman-teman. Rencananya ini mau saya gulung ambalnya, baru mau saya laundry karena udah mulai kotor juga ya. Kemarin sempat dimuntahin sama Abang Irul, karena Abang Irul itu kemarin itu sempat sekali ngedrop pas mau sekolah gitu, pagi-pagi udah mau pakai baju sekolah, tiba-tiba abang itu lemas dan juga muntah gitu, sampai saya itu takut ya teman-teman. Apalagi Abang Irul itu pas terakhir-terakhirnya ulangan, jadi bilang ayahnya itu sanggup apa enggak. Kalau emang enggak sanggup enggak usah sekolah, tapi anakku bilang gini, tetap aja sekolah ya, insya Allah abang kuat. Jadi sempat saya urut-urut belakangnya teman-teman, takutnya dia tuh masuk angin. Ternyata pas itu pulang sekolah itu dia langsung dibawa periksa sama ayahnya, ternyata dia itu kena asam lambung, katanya dokter sih asam lambung. Jadi dikasih obat asam lambung, tapi semenjak dikasih obat dari dokter dia sudah agak mendingan ya teman-teman. Waktu tuh belum dibawa ke dokter tuh lemas kayak gitu, saya sampai takut. Pokoknya kalau udah suami atau anak itu saya langsung down itu teman-teman, kalau sudah dengar mereka sakit gitu. Makanya kalau sudah anakku sakit gitu saya selalu cepat-cepat bawa periksa gitu. Alhamdulillah kalau anak saya tuh sakit pasti saya bawa ke dokter yang pribadi gitu, itu pasti obatnya cocok teman-teman. Oke, ini saya lanjut lagi nyapunya di luar sini juga lumayan kotor ya. Tadi siang itu ayahnya kasih makan kucingnya kakak Bilkis, ternyata dikasih nasi dicampur ikan tuh tidak mau, dia maunya itu ikan aja, nasi tidak mau ya teman-teman. Memang sih dia tidak terbiasa sih sebenarnya makan pakai nasi ya, jadi cuman ikan aja. Ya udah, jadi ikannya dimakan aja, nasinya ditinggal gitu, makanya saya beresin gitu teman-teman. Nah di sini lanjut lagi saya ngangkat pakaiannya Pak Su. Ini pakaian Pak Su ini sisa kemarin ya, masih basah-basah gitu karena kemarin sempat hujan, jadi nggak sempat kering sedikit gitu. Jadi yang ini sisanya yang masih basah saya jemur lagi gitu teman-teman, dan ini saya angkat aja karena udah sore.
Oke, ini lanjut aja, langsung saya mau lipat-lipat ya, karena di sini kan cuman ada 3 biji aja bajunya Pak Su, langsung aja saya lipat. Jadi nggak numpuk-numpuk kayak gitu ya. Biasanya kalau sudah numpuk itu Pak Suami yang lipat ya teman-teman. Karena Pak Suami itu belum berangkat kerja lagi, masih cuti gitu. Nah, ini jadi cucian yang kemarin-kemarin aja cuma 3 biji saya lipatin ya, untuk ngisi video gitu ya teman-teman, karena saya juga nggak ada video sama sekali. Ya udah saya ambil video sekali-sekali untuk lipat pakaian begini. Nah, ini jaketnya Pasu juga cuman satu-satunya ya, padahal tuh saya suruh beli lagi jaket atau pakai jaket. Ada kan jaket saya itu teman-teman yang gak tebel gitu, tapi dia nggak mau, mungkin karena warnanya sama ya, warna hitam merah gitu. Oke, udah selesai saya lipat pakaian. Sampai di sini dulu channel saya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video saya, dan jangan bosan-bosan nonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.